Kutipan dari Babat Tanah Jawi. Kraeng Galengsong menduduki Pajarakan. Alkisah dari Makassar, ada seorang pelarian bernama Kraeng Galengsong. Dia kalah dalam berebut negara dengan saudaranya, sehingga lari membawa anak, istri, dan 2000 prajuritnya. Para punggawa Kraeng Galengsong bernama Busung Marnung, Panji Karunuban, Daeng Magicing, dan Daeng Wasageni. Watak orang kalah perang yang terusir dari negerinya, sudah pasti bekal pun tipis. Sepanjang tempat yang disinggahi, pasukan Kraeng Galengsong menjarah dengan ganas seperti harimau lapar. Ketika singgah di Paminggir, mereka mengobrak-abrik negeri Pajarakan. Seisi kota dijarah sampai tandas. Orang Pajarakan mengungsi pontang-panting meninggalkan negerinya. Pajarakan ditinggalkan dalam keadaan kosong. Saat itu Ngabei Pajarakan sedang melawat ke kota Raja Mataram di Pleret. Di Mataram, sang raja sedang bertahta di hadapan para punggawa negeri. Hadir di depan Pangeran Adipati Ano Mataram, duduk bersebelahan dengan sang adik Pangeran Singosari, Pangeran Puger, dan Raden Martosono. Juga hadir di depan para pembesar negara, Pangeran Puruboyo, Pangeran Pringgoloyo, dan Pangeran Balitar. Hadir pula para tumenggung andalan Mataram, seperti Wiromanggolo, Wiratmejo, Raden Prawiro Taruna, Panji Karsulo, Wirokarti, Mangunagoro, dan para bupati Mataram lainnya. Saat itu seorang bupati Manconegoro, Darmoyudo dari Pasuruan, melakukan PP di alun-alun. Dia pemimpin para bupati dari Mancanegoro, yaitu Ngabei Probolinggo, Nalibika dari Caruban, Ki Ngabei Wirogati dari Wirosobo, dan Ngabei Wongsopati dari Pajarakan. Mereka semua melakukan PP di bawah pohon beringin kembar. Sang raja melihat ada kerumunan orang melakukan PP, lalu bertanya kepada para punggawa yang hadir. "Siapa yang melakukan PP itu?" tanya sang raja. Berkata Pangeran Purubaya, "Abdi Paduka Ngabei Darmoyudo dari Pasuruan dan teman-temannya bupati dari Mancanegara." Sang raja berkata, "Gandek, segera panggil mereka ke hadapanku." Gandek segera berlari ke alun-alun memanggil Ki Darmoyudo dan teman-temannya. Yang dipanggil segera berlari ke Sitinggil. Sesampai di hadapan sang raja, muka-muka mereka tertunduk ke tanah. Semua tunduk patuh bersiap menerima perintah. Sang raja bersabda, "Apa maksud kalian melakukan PP?" Darmoyudo menyembah dan berkata, "Hamba serahkan hidup mati. Negeri hamba di pinggir timur pulau diserang pasukan dari Makassar. 2000 prajurit Makassar dipimpin Kraeng Galengsong bertindak sangat rusuh, menjarah di sepanjang pantai negeri Pajarakan. Yang melawan semua ditumpas, yang menurut diambil hartanya. Negeri Pajarakan rusak berantakan. Hamba meminta petunjuk kepada Paduka." Sang raja berkata, "Kalau begitu, Darmoyudo dan para bupati semua, kalian segera pulanglah. Hadapi segera musuh dari Makassar yang menyerang wilayah timur. Kerahkan semua pasukan dari mancanegara. Kalian aku beri panglima, si Panji Karsula, untuk memimpin pasukan mancanegara. Bawalah serta Mantri Panumping, Sewu, dan Numba Anyar.
Ada seorang lurah Sorogeni bernama Ngabei Sorodipo. Oleh sang raja diangkat sebagai punggawa di Jepara. Lalu disuruh segera berangkat ke Jepara. Sang raja berkata, "Bawalah anakmu dan engkau si Ngabei Jogogati, Ngabei Joyomanggolo, dan Ngabei Wirogati, kalian ikutlah ke Jepara. Adapun kedudukanmu berikan kepada anak-anakmu. Si Tanumenggolo juga berjagalah di Jepara dengan prajurit Sorogeniku, si Gunturgeni dan si Gulu. Juga lurah pesisir Mangunagoro, bawalah ke Jepara agar semua berjaga-jaga di sana." Sang raja masuk istana. Para punggawa yang ditunjuk segera melaksanakan tugas. Di bangsal Ponconiti mereka menabuh tanda perang. Pasukan Mataram segera berkumpul untuk bersiap berangkat. Di Taji mereka menata barisan. Darmoyudo dari Pasuruan yang menjadi pemimpin. Para bupati wilayah timur yang rumahnya di Mataram semua sudah berkumpul di Taji. Para bupati dari Warung, Grobogan, Selo, Bluro, Cipang, Jogorogo, Kaduang, Ponorogo, Madiun, Pamagetan, Kalangbret, Rawi, Kediri, Sarengat, Blitar, Wirosopo, dan Pasuruan semua sudah berkumpul di Taji. Sekumpulan besar pasukan yang kalau dilihat dari jauh tampak seperti hamparan bunga, tampak warna-warni bendera dan umbul-umbul yang mereka bawa. Bende terus ditabuh berpalu-palu. Sorak-sorai para prajurit membahana. Kilatan senjata terlihat menakutkan. Para prajurit bersenjata tombak panjang dan pendek, tombak hitam, dan tombak putih. Panji Karsulo menjadi panglima pasukan Mataram. Ki Panji asalnya dari Japan. Maka banyak orang Japan kerabatnya berkumpul bersamanya. Ki Panji berpamitan kepada anak istrinya. Istri dan anak-anaknya terlihat menangis ingin ikut serta. Panji Karsulo berkata, "Sudah, kalian baik-baiklah di rumah. Seperti saya takkan pulang saja. Tetapi andai tak pulang, aku titip anak-anakku yang masih kecil. Jagalah mereka dengan baik." Sang istri semakin menjadi tangisnya dan berkata, "Mengapa Kiai berkata seperti itu? Saya harap Kiai lestari mengasuh anak-anak. Saya tak bisa mengabdi kepada orang selain Kiai." Panji Karsulo berkata, "Sudahlah, itu hanya pesanku, karena musuh sungguh berat. Saya telah dipercaya oleh sang raja untuk melaksanakan tugas memimpin pasukan mancanegara. Kalau tidak berhasil, tentu saja saya tak pulang." Pasukan Mataram segera berangkat meninggalkan anak istri mereka yang masih menangis. Panji Karsulo membawa 1.000 orang Numba Anyar, Bumijo, dan Panumping. Senjatanya terlihat menyala, berkilat-kilat sangat tajam. Mereka sudah berkumpul di Taji, bergabung dengan pasukan dari mancanegara. Panji Karsulo dan para punggawa mancanegara kemudian berunding bagaimana rencana yang akan mereka terapkan. Panji Karsulo berkata, "Mari kita membuat rencana, jangan sampai ada perselisihan. Sekarang aku putuskan Anggajaya menjadi sayap kiri, membawai pasukan dari Jipang, Bluro, Kaduang, Pamagetan, Madiun, Warung, dan Grobogan. Kanda Darmoyudo menjadi sayap kanan, membawai prajurit dari Gresik, Sarengat, Blitar, Probolinggo, Bangil, Kediri, Ponorogo, Wirosopo, dan Kartosono. Kelak jangan sampai ada yang mundur. Kalau sampai mundur, aku tombak dari belakang. Aku sendiri akan berada di dada. Yang saya bawa hanya pasukan dari Mataram." Semua sudah sepakat dengan arahan Panji Karsulo.
Pagi hari pasukan Mataram berangkat ke wilayah timur. Singkat cerita, perjalanan mereka sudah sampai di Japan. Setelah berhenti untuk menata barisan, pasukan Mataram melanjutkan perjalanan menuju Demung. Sementara itu di markas Kraing Galesong, pasukan Makassar sudah mendengar bahwa pasukan Mataram datang ke wilayah timur hendak menyerang mereka. Para prajurit Makassar tak gentar. Pasukan Makassar sudah membuat benteng yang kuat dengan tembok yang tinggi di Demung. Kraing Galesong berkata kepada seorang punggawanya yang bernama Daeng Makijing, "Bagaimana, Bapak, beritanya orang Mataram? Aku dengar sudah hampir datang untuk menyerang ke sini." Daeng Makijing menjawab, "Berita itu benar. Orang Mataram dan mancanegara akan menyerang ke sini. Sepertinya mereka hampir tiba." Raja Galesong berkata, "Bagus kalau orang Mataram menyerang ke sini. Kalau aku pulang ke Makassar, sudah pasti aku sangat malu. Lebih baik aku mati di Jawa. Aku akan menyerang Mataram sekalian. Semua prajuritku akan aku ajak mati. Jangan tanggung dalam langkah. Daripada kalian pulang tanpa hasil, lebih baik mati di sini. Kalau orang Mataram menyerang, segera hadapilah. Kalau mereka banyak, amuklah di malam hari." Sudah sepakat para punggawa dan prajurit akan mendukung tekad Kraing Galesong yang nekat. Lebih baik mati daripada pulang ke Makassar tanpa hasil. Di pihak pasukan Mataram yang akan menyerang dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian di depan, satu bagian di sebelah kiri, dan satu bagian di kanan. Pasukan Mataram sudah mengepung benteng dan sesekali menembak untuk memanas-manasi lawan. Pasukan Makassar di dalam benteng sudah bersiap menghadang. Kraing Galesong memimpin pasukan Makassar keluar benteng. Dengan bersenjata lembing, mereka menyongsong pasukan Mataram. Pasukan Makassar bergerak menakutkan. Pasukan Mataram menyambut tak kalah garang. Pasukan Mataram menembak gencar. Pasukan Makassar bergeming. Pasukan mancanegara Mataram menyerang dari kiri dan kanan benteng. Pasukan Makassar memakai gelar Emprit Nebo. Kedua pasukan sudah bertempur dengan sengit. Lama-lama terlihat pasukan Makassar terdesak oleh banyaknya lawan. 2.000 prajurit Makassar kalah banyak daripada prajurit mancanegara Mataram. Pasukan Makassar berniat istirahat dulu. Mereka kemudian mundur ke hutan. Pasukan Mataram mengira pasukan Makassar sudah kalah dan bubar. Benteng orang Makassar kemudian hendak dijarah. Tetapi hari sudah menjelang malam. Panji Karsulo memerintahkan agar pasukan beristirahat dulu. Besok pagi saja masuk benteng dan menjarah segala harta benda orang Makassar. Toh sudah menang perang. Pasukan Mataram kemudian membuat markas di tanah lapang. Mereka merasa tenang karena musuh sudah lari. Segera mereka melucuti senjata dan perabotan perang mereka sendiri. Kuda-kuda pun dilucuti pakaiannya dan dibiarkan berkeliaran. Para prajurit Mataram bersuka-suka meninggalkan kewaspadaan. Pada malam itu pasukan Makassar yang lari ke hutan sudah berkumpul kembali. Setelah istirahat cukup, mereka berencana menyerang malam itu juga. Mereka akan masuk ke perkemahan orang Mataram pada saat mereka tidur. Semua sudah bersiap. Saat tengah malam, Galesong memberi aba-aba. "Ayo, saatnya kita mengamuk. Jangan ada yang berpisah. Kita serang bersamaan. Hancurkan sekalian. Bunuh para prajurit, jarah dan bakar. Yang dekat seranglah dengan tombak," kata Galesong.
Setelah rencana matang, mereka segera menerjang bersamaan. Tidak banyak prajurit yang menyerang, hanya kira-kira 200 orang. Tetapi mereka adalah prajurit pilihan, dan yang memimpin adalah Kalengsong sendiri. Prajurit Mataram tak ada yang mengira musuh akan datang pada malam itu. Ketika sebagian mendengar suara-suara, mereka terbangun. Suara apa itu? Coba lihat dengan obor. Barangkali hewan buruan yang mendekati perkemahan, kata seorang prajurit. Belum sempat mereka menyalakan obor, pasukan Makassar sudah menerjang. Dengan cepat mereka membakar segala yang ada sambil menumbak kiri kanan. Pasukan Mataram kaget, tapi tak sempat melawan. Baru bangun tidur di malam yang gelap, tak sanggup membedakan kawan dan lawan. Sedang senjata mereka tak terjangkau. Banyak prajurit Mataram tewas di malam itu. Banyak pula yang mati oleh teman sendiri karena suasana serba kacau dan gelap. Dalam semalam pasukan Mataram yang besar hancur berantakan. Para prajurit banyak yang lari. Harta benda dan senjata dijarah musuh. Panji Karsulo ciut hatinya. Prajuritnya banyak yang meninggalkannya. Pasukan Mataram yang besar telah habis. Dengan sisa prajuritnya, Panji Karsulo pergi ke Japan. Wilayah timur tak berani melawan Kraing Kalengsong. Mereka memilih meninggalkan pasukan Mataram dan bergabung ke pasukan Kalengsong. Para bupati Pajarakan, Probolinggo, Pasuruan, dan Wirosobo sudah bergabung ke kubu lawan.